Yo, hello teman-teman, balik lagi bersama aku. Ya, di konten kali ini aku bakal menceritakan sebuah film Donghua yang berjudul Jade Dynasty. Film ini menceritakan seorang anak yatim piatu yang bernama Zhang Xiaofan. Dia adalah anak yatim piatu yang diterima sebagai murid sekte Qianyun. Setelah 5 tahun berkultivasi dengan keras, ia unggul dalam turnamen 7 Meridian. Dan juga dikirim ke Gunung Kongsan untuk memata-matai pergerakan dari sekte setan. Dan selama perjalanan dia akan menghadapi bahaya dan menyelamatkan serta berteman dengan pembudidaya iblis Biayo. Dan sebelum aku membahas film ini, aku mau memberitahu kalian bahwa video ini mengandung full spoiler. Jadi aku sarankan untuk menonton film ini terlebih dahulu. Jika kalian sudah penasaran dengan alur cerita filmnya, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja siapkan kopi dan cemilan Anda. Mari kita ke alur cerita filmnya. Let's go! Di sini terlihat Zhang Xiaofan yang sedang bertarung menggunakan pedang kayu dengan temannya yang bernama Lin Jiangyu, yang dimana pertarungan itu sudah yang ke-98 kalinya. Namun Zhang Xiaofan tidak pernah menang melawan Lin Jiangyu. Hanya sekali hantaman saja, Zhang Xiaofan ini langsung terjatuh. Karena Zhang Xiaofan ini sangat berambisi untuk menang, ia pun bangkit kembali dan melanjutkan serangannya ke Lin Jiangyu. Namun terlihat Lin Jiangyu dengan santuinya menghindari semua serangan yang diberikan oleh Zhang Xiaofan. Dan bukannya mengenai Lin Jiangyu, serangannya malah mengenai rak jemuran milik Bibi Zhang. Walaupun Zhang Xiaofan dimarahi oleh Bibi Zhang, ia tetap mengejar Lin Jiangyu. Bahkan Zhang Xiaofan sampai menabrak paman kedua Wang yang sedang mengangkut air. Zhang Xiaofan terus mengejar Lin Jiangyu sampai di kuil Tianjin. Saat masuk di kuil tersebut, Zhang Xiaofan langsung ditertawakan oleh teman-temannya akibat tak sengaja tersandung saat memasuki kuil tersebut. Lin Jiangyu pun sedikit heran kenapa Zhang Xiaofan tidak mau mengakui kekalahannya. Walaupun Zhang Xiaofan sudah kalah 97 kali, ia masih yakin bahwa belum tentu ia kalah yang ke-98 kalinya. Dan pertarungan di antara mereka berdua pun tak terelakkan lagi. Namun masih saja, Lin Jiangyu lah yang mengungguli jalannya pertarungan. Dan di saat Lin Jiangyu bertanya apakah masih ingin lanjut, namun Zhang Xiaofan dengan emosi memukul pedang Lin Jiangyu. Dan di sini Lin Jiangyu sedikit emosi dan tidak bisa mengontrol diri. Dan pertarungan pun terus berlanjut sampai-sampai Lin Jiangyu mencekik Zhang Xiaofan dan berkata apakah dia puas, namun Zhang Xiaofan membantahnya. Ia berkata bahwa ia belum puas. Lin Jiangyu yang matanya memerah semakin tidak bisa mengontrol dirinya mendengar hal itu dan semakin kencang mencekik Zhang Xiaofan. Namun untungnya muncullah seorang biksu Puzi yang menontok Lin Jiangyu hingga ia bisa tersadar dari emosinya. Di sini biksu Puzi melihat bahwa Zhang Xiaofan memiliki kemampuan mengendalikan musuh, bahkan tulang akarnya juga bagus. Di sini biksu Puzi meminta agar Zhang Xiaofan mengakui saja kekalahannya. Karena baru saja kalau biksu Puzi tidak bertindak, mungkin saja Zhang Xiaofan sudah kehilangan nyawanya. Biksu Puzi yang sedikit aneh, Lin Jiangyu pun sedikit ketakutan dan mengajak Zhang Xiaofan untuk pergi dari sana. Dan pada malam harinya, di sini Zhang Xiaofan malah berpikir untuk memberikan makanan kepada biksu Puzi. Di saat biksu Puzi bermeditasi, ia menyadari bahwa ada orang jahat yang datang. Dia melihat aura hitam dengan membawa seorang anak. Dan di saat biksu Puzi menyelamatkan anak itu, ternyata anak itu adalah Lin Jiangyu yang tak sadarkan diri. Dan biksu Puzi bertanya kepada orang itu mengapa ia menargetkan anak kecil yang tidak memiliki kekuatan dan sangatlah lemah. Dan sampai-sampai terjadilah pertarungan antara biksu Puzi dengan orang di balik aura hitam itu. Orang itu mengeluarkan sebuah tengkorak dan menggunakan teknik darah beracun. Tidak tinggal diam, biksu Puzi juga mengeluarkan tekniknya yang berbentuk perisai untuk menahan serangan orang tadi. Namun sayangnya kekuatan orang tersebut sangatlah kuat, sampai-sampai menembus perisai milik biksu Puzi. Dan biksu Puzi juga terluka akibat serangan tadi. Dan biksu Puzi baru menyadari bahwa orang tadi sudah menaruh seekor kelabang berekor 7 ke tubuh biksu Puzi di saat ia menyelamatkan Lin Jiangyu. Dan juga biksu Puzi baru menyadari bahwa orang yang diincar oleh orang misterius itu adalah dirinya. Dan orang itu membenarkannya. Ternyata orang misterius itu ingin mengambil sebuah benda yang disimpan oleh biksu Puzi tersebut. Namun biksu Puzi yang merasa benda itu adalah benda jahat tak akan memberikan benda itu ke orang itu. Mendengar itu, orang misterius itu langsung ingin membunuh biksu Puzi menggunakan teknik Raja Mayat darah beracun. Mengetahui teknik itu lumayan kuat, biksu Puzi juga tidak tinggal diam. Ia pun mengeluarkan teknik 6 karakter bijaknya. Dan biksu Puzi pun bertanya kepada orang itu mengapa ia tak ingin menunjukkan wajahnya.
Dan seketika Biksu Fuzi langsung merusak topeng orang itu. Orang itu yang terbawa emosi pun mengeluarkan pedangnya dan menggunakan teknik sejati ilahi pedang guntur. Biksu Fuzi pun mengetahui bahwa orang di balik topeng itu adalah orang dari sekte Qianyun. Zhang Xiaofan yang berniat membawakan makanan ke Biksu Fuzi melihat kejadian itu. Saat orang itu menyerang, Biksu Fuzi pun langsung mengeluarkan tekniknya yang bernama jurus kebijaksanaan Parma untuk melindunginya. Rasakan kekuatan tak sebanding dengan Biksu Fuzi, akhirnya orang itu melarikan diri. Dan tak lama kemudian Biksu Fuzi membawa Zhang Xiaofan yang terkena efek serangan tadi ke sisi Lin Jiangyu. Lihat adanya potensi di dalam diri mereka berdua, di sini Biksu Fuzi berniat ingin mengajari mereka berdua sebuah teknik praktik Buddhism dan Taoism. Di sini Biksu Fuzi terlihat terluka akibat kelabang ekor 7, namun dia pernah mendapatkan pil dari seseorang yang bernama Guanyin, yaitu pil penunda kematian. Dan Biksu Fuzi memakan pil itu. Melihat Zhang Xiaofan terluka cukup parah akibat terkena efek aura pedang orang tadi, Biksu Fuzi pun menyembuhkannya. Karena menurutnya, Lin Jiangyu akan tersadar setelah fajar nanti. Dan di sini Biksu Fuzi bertanya, kenapa anak kecil seperti Zhang Xiaofan datang ke tempat ini di malam hari? Namun Zhang Xiaofan mengatakan bahwa dia hanya ingin mengantarkan sebuah makanan kepada Biksu Fuzi. Karena kebaikan Zhang Xiaofan tersebut, di sini Biksu Fuzi bermaksud akan memberikan sebuah metode latihan kepada Zhang Xiaofan. Namun Zhang Xiaofan harus berjanji terlebih dahulu kepada Biksu Fuzi, yaitu setelah mempelajarinya, ia tak boleh memberitahukannya kepada siapapun bahkan keluarganya. Dan juga Xiaofan harus mempelajarinya setiap hari tapi tak boleh memberlatihnya di depan orang lain. Dan hanya boleh berlatih di malam hari. Namun ada lagi salah satu hal yang paling terpenting bahwa kalau bukan dalam situasi hidup dan mati, Xiaofan tak boleh menggunakan teknik itu. Awalnya Xiaofan ragu, namun setelah ia berpikir dan melihat ke arah Lin Jiangyu, ia pun bersedia. Biksu Fuzi pun mengatakan walaupun ia terluka parah karena serangan orang tadi, namun umurnya masih tersisa 3 hari karena pil penunda kematian tadi. Dia pun mengatakan jika kelak Xiaofan dalam bahaya, Biksu Fuzi meminta agar Xiaofan mencari seseorang yang bernama Guiyi. Dan Biksu Fuzi pun memberikan sebuah mutiara merah kepada Xiaofan dan menyuruhnya untuk menyembunyikan mutiara itu agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Dan Biksu Fuzi pun menyuruh Xiaofan untuk mencari lembah paling dalam dan membuang mundai tersebut. Di sini Biksu Fuzi tak tahu apakah mereka berdua akan bertemu di kehidupan selanjutnya. Dan Biksu Fuzi pun menyuruh Xiaofan untuk berlutut 3 kali di depannya dan memanggilnya dengan sebutan guru. Xiaofan yang tidak tahu apa-apa pun menurutinya. Dan setelah itu Biksu Fuzi meminta Xiaofan untuk membaca mantra bersamanya. Singkat cerita, hari pun kembali pagi. Dan Jiangyu pun tersadar. Melihat Xiaofan tertidur di depan kuil, Jiangyu pun menghampirinya dan membangunkannya. Dan di sini Jiangyu kedinginan dan terheran mengapa ia bisa berada di sini. Karena menurutnya tadi malam ia tertidur di rumahnya. Dia pun bertanya kepada Xiaofan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Xiaofan langsung mengalihkan pembicaraan dan mengajak Jiangyu untuk pulang kembali. Di saat mereka berdua telah tiba di desa, mereka pun melihat paman kedua Wang yang sedang berjalan sendirian. Di saat mereka berdua bertanya apa yang sebenarnya terjadi, di sini terlihat bahwa paman kedua Wang sangatlah ketakutan sambil berkata semua orang telah menjadi hantu. Xiaofan yang menatap sekitar pun melihat banyaknya orang desa yang sudah meninggoy. Dia pun berlari menuju rumahnya dan di saat ia tiba di rumahnya, ia sangat terkejut dan berteriak karena kedua orang tuanya telah meninggoy juga. Oke, sekian dulu alur cerita filmnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, di-subscribe dulu. Dan di-like juga jika kalian suka dengan video ini. Saya doakan semoga satu keluarga sehat selalu dan dimudahkan segala rencananya. Amin. Untuk episode selanjutnya akan kita bahas di next konten. Saya Ferdi undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.